Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Chandra Imam Syaputra. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya sedikit akan mengulas kembali tentang materi tentang software, hardware, and struktur komputer. Yang pertama, software. Pengertian software. Perangkat lunak ataupun software menjadi satu komponen penting di sistem komputer ataupun smartphone. Smart software sendiri menjadi sebuah perangkat lunak yang berwujud program ataupun aplikasi yang mampu menjalankan semua perintah sesuai dengan fungsi masing-masing. Ada banyak software yang dioperasikan dan akhirnya perangkat keras bisa menjalankan tugasnya sebagai perangkat output, yakni dengan menghasilkan output berupa gambar, file, video, ataupun cetakan tulisan. 2. Jenis-jenis software. Ada dua jenis klasifikasi software. Pertama berdasar jenisnya dan yang kedua berdasar distribusinya. A. Berdasarkan jenisnya. Sistem operasi atau operating system ini adalah salah satu software yang berfungsi untuk mengkoordinasikan setiap komponen baik itu dalam komputer maupun smartphone. Contoh operating system adalah Android, Apple, iOS, Symbian, Linux, Windows, DOS, Unix, dan lain-lain. Bahasa pemrograman atau programming language ini berfungsi untuk memberikan instruksi guna mendefinisikan suatu program. Contoh perangkat lunak ini adalah Java, PHP, Microsoft Virtual Basic, dan lain-lain. Program aplikasi atau application program ini adalah yang paling sering kita gunakan. Fungsinya untuk memudahkan kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Contoh dari program aplikasi ini adalah Microsoft Office, Adobe Photoshop, Canva, dan lain-lain. B. Berdasarkan dari distribusinya. Yang pertama, freeware. Perangkat lunak yang bisa digunakan secara gratis, tidak berbayar, dan tidak ada batas waktu penggunaannya. Namun, biasanya fiturnya tidak lengkap. Adware. Perangkat lunak ini bisa didapatkan dengan gratis, namun ada kompensasi berupa iklan di dalamnya. Spyware. Perangkat lunak ini dibuat khusus untuk memata-matai aktivitas dari pengguna komputer. Open source. Ini adalah aplikasi yang mana kode sumbernya bisa dibuka, ditingkatkan, diubah, serta disebarluaskan. Shareware. Perangkat lunak ini digunakan untuk berbagi file gratis. Firmware. Ini adalah jenis penyimpanan perangkat lunak hanya baca. Malware. Yang terakhir, jenis software yang dianggap berbahaya jika disalahgunakan. Pasalnya, malware itu dirancang sendiri untuk menginfeksi komputer dan merusaknya. 3. Fungsi software. Berikut beberapa fungsi software. 1. Sebagai pelengkap komputer agar dapat dioperasikan dengan baik oleh perintah-perintah tertentu. Kedua, mengontrol hardware yang ada pada komputer sehingga dapat digunakan dan bekerja dengan baik sesuai kebutuhan. 3. Menjadi penghubung antara beberapa software dengan hardware komputer. 4. Menjadi penerjemah perintah software ke dalam bahasa mesin, supaya hardware bisa menerimanya dengan baik. Yang terakhir, mengidentifikasi program di dalam komputer. Keempat, ciri-ciri software. Adapun ciri-ciri software adalah sebagai berikut. A. Perangkat penunjang hardware, artinya itu software bertanggung jawab untuk mengelola perangkat keras atau hardware pada komputer.
Dengan begitu, komputer itu bisa bekerja dengan baik tergantung pada apa yang perlu dibutuhkan dan dilakukannya. B. Bersifat open source, freeware, server, atau komersial. Yaitu software itu dapat digunakan oleh siapapun secara gratis. Tetapi developer atau programmer pada dasarnya memiliki ketentuan tertentu yang biasanya disertakan saat pengguna ingin mengunduh software tersebut. C. Butuh file installer untuk menginstalnya. Untuk menginstal software dan mengoperasikannya, kamu membutuhkan file installer untuk menginstal software pada komputer. Biasanya file installer itu sudah dibawakan langsung ya oleh laptopnya. Mudah terserang virus komputer. Software juga mudah terserang virus, baik dari situs sumber kamu mendownload atau bahkan dari virus yang telah ditanamkan. Untuk mencegah hal itu, sebaiknya perlu menginstal antivirus yang terpercaya sehingga komputer Anda akan lebih aman tentunya. B. Hardware. 1. Pengertian hardware. Hardware itu sendiri adalah sebuah jenis komponen pada komputer yang memiliki bentuk fisik, bisa dilihat, dan dirasakan. Jadi, dapat dikatakan pengertian hardware adalah alat fisik komputer yang gunanya untuk melakukan beberapa proses seperti input, output, dan proses. 2. Jenis hardware. A. Hardware output. Hardware output adalah perangkat yang berfungsi untuk menghasilkan informasi baru atau data yang berguna sehingga dapat dimengerti oleh user. Informasi baru tersebut dikeluarkan melalui perangkat lain seperti monitor, printer, dan speaker. Monitor sendiri mempunyai fungsi menampilkan informasi yang sudah diproses. Dengan begitu pengguna dapat melihat informasi tersebut. Sedangkan printer adalah hardware yang berfungsi untuk mencetak informasi atau data ke dalam kertas berupa tulisan atau gambar. Dan speaker adalah hardware yang berfungsi mengubah gelombang listrik menjadi gelombang audio dengan cara menggetarkan komponennya yang berbentuk selaput. B. Hardware input. Hardware input adalah perangkat masukan yang berperan memasukkan data berupa gambar, teks, video, dan audio ke dalam komputer. Berikut beberapa contoh hardware input. Mouse. Mouse berfungsi untuk menggerakkan kursor. Selain itu, mouse juga dapat menjalankan perintah praktis dan cepat. Umumnya, mouse terdiri dari 3 tombol, di mana 2 tombol klik di kiri dan kanan, lalu 1 tombol scroll di tengah. Kedua, keyboard. Keyboard adalah unit yang cukup unik atau penting dalam pengolahan data dengan komputer. Adapun fungsinya ialah memasukkan huruf, angka, dan simbol sebagai media bagi user untuk melakukan perintah yang diperlukan. Scanner. Contoh scanner output ini berfungsi untuk menggandakan atau menyalin gambar dan teks, kemudian menyimpannya ke dalam memori komputer. C. Hardware process. Hardware proses atau proses hardware adalah perangkat yang berguna untuk memproses data dan mengolahnya pada komputer. Perangkat ini bisa disebut sebagai otak komputer karena melakukan proses penting terhadap yang diinputkan. Beberapa contoh hardware proses adalah CPU, VGA, dan RAM. CPU adalah perangkat yang berguna untuk mengontrol seluruh proses pada komputer, baik itu instruksi, pengelolaan, atau hingga hasil menghasilkan output yang diinginkan. VGA. Perangkat ini memiliki fungsi untuk mengolah memproses data grafis. Nantinya, output bisa ditampilkan pada layar monitor komputer. RAM. RAM adalah jenis hardware yang dapat menentukan kecepatan akses dalam sebuah komputer. Storage device. Sesuai namanya, storage device berarti perangkat penyimpanan. Ini merupakan bagian dari hardware di mana fungsinya adalah menyimpan data komputer. Beberapa hardware yang termasuk ke dalam jenis ini diantara lain hard disk. Hard disk atau juga disebut dengan HDD adalah
perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sekunder. Hard disk ini bisa terpasang di dalam maupun di luar perangkat, sesuai dengan kebutuhan kamu. Kedua, flash disk. Flash disk adalah perangkat keras penyimpanan data yang konektornya berupa USB. Konektor ini akan memudahkan perangkat terhubung ke komputer maupun ke media lain. Flash disk dapat kamu gunakan untuk memindahkan suatu data dari komputer A ke komputer B atau komputer C. Optical disk merupakan media penyimpanan yang bisa dibaca maupun ditulis oleh cahaya laser, di mana bentuk umumnya adalah berupa CD atau DVD. Perangkat tambahan hardware adalah alat yang membantu komputer untuk menjalankan perintah user. Perangkat ini biasanya disebut dengan istilah peripheral. Gunanya untuk menghubungkan perangkat komputer dengan koneksi internet. Salah satu contohnya adalah modem. Modem dapat kamu gunakan untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog maupun sebaliknya. 3. Fungsi hardware. Utamanya, fungsi hardware ini adalah untuk memudahkan pengguna komputer dengan seperangkat alat komputer yang secara baik. Namun, jika dijabarkan, ada beberapa fungsi hardware secara spesifik, yaitu 1. Memberi output, 2. Menerima input, 3. Menyimpan informasi dan data, 4. Mengolah informasi dan data. Ciri-ciri hardware. Adapun ciri-ciri hardware adalah sebagai berikut. 1. Memiliki bentuk fisik. Software hanya dapat dilihat tampilannya, namun tidak memiliki bentuk fisik, sementara hardware mempunyai bentuk fisik yang bisa dilihat dan dirasakan. 2. Umumnya bersifat keras. Beberapa contoh hardware adalah keyboard, printer, scanner, dan perangkat lainnya yang bersifat keras. 3. Terdapat di bagian luar komputer. Kebanyakan hardware berada di bagian luar komputer, namun tidak semuanya. Beberapa di antaranya adalah yang berada di dalam komputer, contohnya RAM dan CPU. Media penghubung antara user dan software. Hardware adalah perangkat yang berguna untuk menghubungkan antara user dan software, di mana akan menerima input kemudian memberikan output kepada user. C. Struktur komputer. Pengertian struktur komputer. Struktur komputer didefinisikan sebagai cara-cara dari tiap-tiap komponen yang menyusun komputer saling berkaitan. Komponen-komponen disusun dengan alur-alur bus yang mengalirkan data, alat, dan mengendalikan antar komponen tersebut. 2. Jenis-jenis dan fungsi unit struktur komputer. A. Unit masukan atau unit input. Input unit berfungsi untuk menerima masukan, kemudian membacanya dan diteruskan ke memori atau penyimpanan. Dalam hubungan ini dikenal istilah peralatan masukan, yaitu alat penerima dan pembaca masukan serta media masukan yang perantaranya. Berikut beberapa alat contoh unit masukan. Yang pertama, keyboard, mouse, scanner, floppy disk drive, CD-ROM, CDRP atau compact disc read and write, DVD-ROM, DVD-RW atau digital video disc read and write, touchpad, joystick like pen, barcode, kamera digital, voice input, and graphic pads. B. Unit control atau control unit berfungsi untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian seluruh sistem komputer. Ia berfungsi seperti pengatur rumah tangga komputer, memutuskan urutan operasi untuk seluruh sistem, membangkitkan dan mengendalikan sinyal-sinyal kontrol untuk menyesuaikan operasi-operasi, dan arus data dari bus alamat, address bus, dan bus data bus.
serta mengendalikan dan menafsirkan sinyal-sinyal kontrol pada bus kontrol dari sistem komputer. Pengertian mengenai bus dapat dilihat di bagian bawah halaman ini. Kontrol unit juga bertugas mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Kontrol unit mengatur kapan alat input menerima data dan kapan data diolah serta kapan ditampilkan pada alat output. Kontrol unit mengartikan instruksi-instruksi dari program komputer membawa data dari alat input ke main memory, mengambil data dari main memory untuk diolah. Bila ada instruksi untuk perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, kontrol unit mengirim instruksi tersebut ke arithmetic and logic unit. Hasil dari pengolahan data ini dibawa oleh kontrol unit ke main memory lagi untuk disimpan. Jadi tugas dari kontrol unit itu adalah 1. Mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. 2. Mengambil instruksi-instruksi dari main memory. 3. Mengambil data dari main memory kalau diperlukan oleh proses. 4. Mengirim instruksi ke arithmetic and logic unit bila perhitungan aritmatik atau perbandingan logika serta pengawas kerja aritmetik dan logika. 5. Menyimpan hasil proses ke main memory. C. Unit logika and arithmetic. ALU merupakan bagian inti dari suatu sistem komputer. Arithmetic and Logic Unit, tugas utama dari ALU adalah melakukan sebuah perhitungan aritmetik atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. ALU melakukan operasi aritmetik dengan dasar pertambahan, sedang operasi aritmetik yang lainnya seperti pengurangan, perkalian, dan pembagian dilakukan dengan dasar penjumlahan. Sehingga sirkuit elektronik di ALU yang digunakan untuk melaksanakan operasi aritmetik ini disebut adder. D. Unit memory berfungsi untuk menampung data atau program yang diterima dari unit masukan sebelum diolah oleh CPU dan juga menerima data setelah diolah oleh CPU yang selanjutnya diteruskan ke unit keluaran. Pada suatu sistem komputer, terdapat dua macam memori yang penamaannya tergantung pada apakah alat tersebut hanya dapat membaca atau dapat membaca dan menulis padanya. Bagian memori yang hanya dapat membaca tanpa bisa menulis padanya disebut ROM, read only memory. Sedangkan bagian memori yang dapat melaksanakan membaca dan menulis disebut RAM, random access memory. Memori dalam komputer dibagi dalam dua, yaitu 1. Memori utama, kedua memori cadangan. Memori utama adalah merupakan elemen yang penting dari suatu komputer yang digunakan sebagai penyangga data atau instruksi program dan untuk digunakan oleh prosesor. Sedangkan memori cadangan disediakan untuk menyimpan program dan file yang besar, yakni program-program dan file yang tidak dioperasikan saat itu, namun akan ditransfer oleh penyimpan utama ketika diperlukan. C. Unit keluaran berfungsi untuk menerima hasil pengolahan data dari CPU melalui memori. Seperti halnya pada unit masukan, maka pada unit keluaran dikenal juga istilah sebagai peralatan keluaran dan media keluaran. 3. Fungsi aritmatik dan logi pada sebuah ALU. A. Aritmatik pada ALU. Ada banyak jenis angka yang berbeda, dan untuk setiap jenis angka yang berbeda tersebut ada perbedaan cara untuk mewakili angka dalam sistem komputer. Berbagai jenis data yang berbeda biasanya mencakup bilangan bulat, bilangan real, dan bilangan desimal berkode binder. Pada umumnya, data digambarkan dalam notasi magnitude, 1 complements atau 2 complements. Karena itu logika ALU untuk proses tertentu merupakan fungsi dari jenis angka yang sedang diproses dan bagaimana mereka dipresentasikan. Jika bilangan bulat digambarkan dalam notasi magnitude, maka penambahan pertama dikerjakan dengan memeriksa sigma dan kemudian menambah atau mengurai angka tergantung pada magnitude relatifnya. Logika pada ALU dibanding fungsi aritmatika, fungsi logika ALU lebih sederhana. Untuk segala operasi logika yang ingin diterapkan hanya perlu memuat sejumlah
gerbang logika tertentu untuk operasi tersebut. Satu untuk setiap pasangan bit input. Kesederhanaan fungsi logika ini disebabkan oleh tidak adanya sinyal lateral carry borrow seperti yang dibutuhkan pada fungsi aritmatika. Semua operasi logika secara ketat dijalankan pada posisi bit tunggal dengan tidak menggunakan informasi dari posisi bit sebelumnya atau pengiriman informasi apapun ke posisi bit berikutnya. ALU dapat diset untuk menangani beberapa jumlah operasi mikrologika. 4 operasi logika dasar biasanya adalah AND, OR, NOR, and XOR atau XOR. Sedangkan operasi logika lainnya yang tidak tercakup secara eksplisit dapat diturunkan dari keempat operasi dasar ini. Tugas utama dari ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmatika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. ALU melakukan semua operasi aritmatika dengan dasar penyembelahan sehingga sirkuit elektronik yang digunakan disebut adder. Kebanyakan operasi komputer dieksekusi dalam unit aritmatika dan logika pada prosesor. Ya, sekian dari saya. Selebihnya kalau ada salah mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.